Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan memperbolehkan ya P3K dengan minimal bekerja selama 1 tahun atau menjalankan tugas sebagai P3K selama minimal 1 tahun. Mereka para P3K bisa mendaftar sebagai CPNS di tahun 2024 ini. Walaupun tentunya harus memenuhi persyaratan yang lain ya. Salah satunya adalah persyaratan usia yang di bawah 35 tahun. Dan pada video saya yang membahas berkaitan dengan hal tersebut, ada komentar-komentar menarik yang membuat saya ingin membuat video ini ya. Jadi kali ini kita akan coba tanggapi komentar yang menurut saya menarik. Jadi setidaknya komentarnya seperti ini. Kalau P3K diperbolehkan mendaftar sebagai CPNS, berarti P3K bukan ASN dong. Berarti P3K sama seperti PTT gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi saya sendiri bingung dengan komentar-komentar seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman tolong baca definisi ASN itu apa, definisi P3K itu apa, definisi PNS itu apa. Jadi P3K itu ASN, tetapi ASN ini terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K. Jelas, dari singkatannya aja udah jelas. P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada kata-kata perjanjian kerja di situ. Jadi barangkali ada seorang ASN P3K, dia ingin menjadi PNS yang bisa dibilang dia adalah pegawai tetap kalau PNS, walaupun PNS tetap bisa diberhentikan jika melanggar aturan. Jika sudah terbukti melanggar aturan dan sanksinya diberhentikan, tentunya PNS bisa diberhentikan. Tetapi kata lainnya PNS ini pegawai tetap dan P3K ini ada perjanjian kerjanya. Jadi pemerintah ingin membuka kesempatan bagi para P3K untuk mendaftar sebagai PNS yang pegawai tetap gitu. Seperti itu, bukan berarti dengan aturan ini menganggap bahwa P3K itu bukan ASN. P3K tetap ASN, tetapi ASN itu ada dua jenis. Jadi silahkan teman-teman baca baik-baik definisi ASN, definisi P3K dan definisi PNS. Jadi pemerintah nggak mungkin lah gitu menganggap P3K bukan ASN, karena undang-undangnya saja sudah jelas. Jadi kalau ada teman-teman yang membandingkan antara PNS dan P3K itu salah. Silahkan teman-teman bandingkan antara P3K dan honorer. Karena kebanyakan P3K itu diangkat dari yang awalnya honorer. Teman-teman, jadi P3K sudah ada kepastian hukum yang jelas, pendapatannya sudah terjamin, sudah sejahtera, ada gaji pokok, ada tunjangan, ada jaminan kesehatan, ada jaminan ketenaga kerjaan, bahkan sedang diusulkan mendapatkan pensiun. Itu kurang apa gitu loh. Pemerintah sudah memberikan hak yang sebanding, yang sama dengan PNS. Tetapi jika ada seorang P3K yang masih memenuhi syarat untuk menjadi PNS, diberikan kesempatan untuk bersaing melawan para fresh graduate, melawan para pelamar dari umum gitu loh. Kalau P3K kan banyak sekali afirmasi yang diberikan gitu. Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Artinya diberikan kesempatan seluas-luasnya, dimudahkan agar para honorer bisa menjadi P3K. Tetapi jika ingin menjadi PNS, ya silahkan belajar lagi, silahkan bersaing dengan pelamar umum gitu loh. Jadi dengan adanya kebijakan ini bukan berarti P3K bukan ASN. Tetapi jika yang sudah puas dengan ASN P3K ya sudah, nggak ada masalah, nggak ada yang mewajibkan untuk ikut PNS gitu loh. Tetapi pemerintah membuka kesempatan karena mendaftar sebagai CPNS itu kan hak seluruh warga Indonesia yang memenuhi syarat tentunya. Jadi nggak ada kata-kata atau nggak ada dari kebijakan ini disimpulkan bahwa P3K bukan ASN. Jadi tolong dipahami lagi, diresapi lagi. Jangan cuma menuntut, jangan cuma protes terkait dengan hal ini, tetapi tidak menyadari bahwa saya sudah diberikan hak-hak saya sebagai P3K gitu loh.
Jadi saya agak bingung gitu dengan teman-teman yang komen bahwa kebijakan ini berarti P3K itu bukan ASN nih. Saya agak bingung, jadi coba teman-teman pahami lagi terkait dengan hal ini. Jadi mungkin kalau ada yang punya pendapat lain terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja ya pendapat dari saya berkaitan dengan komentar bahwa P3K bukan ASN. Mungkin cukup sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.